Yang main handphonenya di depan dulu. Itu barisan kedua, barisan paling depan. Sini dari depan deh. Mau? Mahmud, isi bagian depan. Perempuannya juga isi bagian situ. Yang di belakang mungkin bisa maju. Sudah bisa ibu mulai? Bisa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Ibu absen ya. Iya, Bu. Mahmud Nur Rahmat, Wanur, Pensia, Dewi Karistia, Ferdiansyah, Hadir, Bu. Dian, Randy, Putra Tambo. Yang ini yang Jalan, Bu. datang ya? Iya, Bu. Kita, hadir Bu. Maulana Cahya, izin. Mulyana, Sela Sapitri, Rizal. Hadir. Ini teman-temannya udah masuk, udah ada konfirmasi sama kalian? Ada Bu. Sebelum memulai pembelajaran, satu orang perwakilan dan laki-laki memimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih karena tadi absen, suaranya kalian itu masih kurang semangat. Ibu ada games, tapi sebelum itu kalian keluarkan alat tulisnya biar sebentar pembelajaran kalian bisa mencatat. Terutama pulpennya karena di games ini kalian akan menggunakan pulpen. Yang tidak bawa dan kita Ini bukan mau nggak? Yang kedua. Kupon ini. Kupon ini. semua sudah dapat kertas? Nah, gamesnya itu pasti sudah tidak asing sama kalian. Gamesnya itu jika maka tulis di situ jika tersambung kata kalian maka dengan apa. Setelah itu kumpul sama ibu. Oke, tunggu. Tidak bisa random. Tapi kalian harus ingat apa yang kalian tulis. Kayak misal jika saya makan maka saya kenyang, itu kalian harus ingat. Silakan tulis. Apa? Jangan lupa tulis namanya dulu, baru jika makanya. Ini saya tidak tulis mana? Gimana ada? Itu kan besar. Pinjam pulpen temannya kalau nggak punya pulpen. Usahakan tulis betulan. Jika kita terlambat karena kita izin. Tulis betulan. Nah, manfaat dari asbreaking ini biar itu membuktikan kejujuran kalian. Sementara pada saat ditanya apa yang kalian tulis.
Bu. Jika ban motor saya rusak, maka olehnya yang diganti. Sudah? Cepat sedikit ya. Terus makan lagi toh? Jika saya tidak makan, maka saya puasa. Sudah Bu. Sudah? Ini yang kalian tulis harus diingat ya, sebentar Ibu suruh satu orang itu secara random, harus diingat maupun jika terjemahannya. Jika dari Rizal, jikanya saja. Jika saya baca. Ingat apa yang ditulis di sini. Jika saya tidur maka saya mimpi. Tidak boleh dilanjutkan. Yang bisa kalian sebutkan seperti ini. Jika saya pilih satu orang, berarti jikanya saja. Orang kedua maka dilanjutkan dengan maka. Sampai sini paham? Oke, ulang. Rizal, kata jika. Jika saya tidur maka Dia Aistia, maka. Maka Saya kerja. di sini dia Aistia, maka saya kaya. Oh, saya kaya tadi. Kalian harus fokus. Oh, paham. Ini daya speaking ini melatih kejujuran kalian dengan daya ingat kalian. Paham? Yang jawab salah berarti tidak sesuai. Maka pelajaran kita pentingnya kejujuran. jalan Pak. Lanjut. Jalan Pak. Ulang. Liana kata jika. Regita maka. Maka saya belajar dengan baik. Selanjutnya dari Sela kata jika. Saya tidak minum. Dian dari kata maka. Maka saya Selanjutnya, nah dari manfaat games ini kalian harus ingat melatih kejujuran sebagaimana kita belajar pentingnya kejujuran. Sampai sini paham? Semuanya sudah semangat untuk belajar. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu kita akan mempelajari pengertian jujur. Tegasin dulu handphonenya. Ya Bu. Selanjutnya itu kita juga akan mempelajari ayat tentang kejujuran dan manfaat apa yang ada setelah kita menerapkan kejujuran. Adapun untuk pengertian kejujuran itu yang semakna dengan asifku ataupun sidik yang berarti kebenaran. Nah, untuk lawan kata dari kejujuran semua kalian pasti sudah tahu. Ya. Kebohongan ataupun Kasar. ya dusta. Nah, dari pengertian juga itu ada kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kalian pasti merasa kalau ada orang yang bilang saya akan datang terus ternyata dia tidak datang, itu masuk dalam berbohong, berarti tidak sesuai antara ucapan dan perbuatannya.
Nah, selanjutnya ini ayat tentang perilaku jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti wa la yajrimannakum sana'an qaum ala alla ta'dilu. Selanjutnya di sini ada juga artinya satu orang dari perempuannya. Bisa wakilkan? Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu pemegang kebenaran dari Allah dan saksi-saksi yang sudah yang beriman dengan Nabi. Janganlah kebencian, janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Terima kasih Diana. Di sini ada kata yang menarik. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Contohnya seperti ini anak-anak. Semisal teman kita melakukan suatu kebaikan, contohnya dia menolong seseorang mengembalikan uang tersebut. Tetapi karena kita membenci orang yang berbuat baik tersebut, maka kita tidak berlaku adil. Kita langsung memberitahu seperti tidak, uang itu dia tidak kembalikan, diambil. Maka itu termasuk kita tidak berlaku adil. Sampai sini paham? Paham. Dari laki-lakinya coba semangat. Paham Bu? Paham Bu? Coba ulangi apa tadi yang ibu bilang. Ini orang tidak fokus. Coba ulangi apa tadi. Dari janganlah kebencian terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Coba bercontoh. Dari laki-lakinya. Kalau memang paham. Apa? Tidak paham kan karena pada saat ibu menjelaskan kalian tidak fokus ke depan. Saya Dari pembahasan. jadi kalau misalnya kita biasa sama kan misal ada satu kamar, misalnya ada satu kelas, saya tidak suka begitu. Jadi saya tidak harus perlakukan semuanya kayak orang yang saya suka satu orang ini. Jadi tetap sama gitu perlakuan kayak teman. Tetap beda-beda. Terima kasih ya guys ya. Ini bukti kalian fokus, dia menyimak apa yang dijelaskan. Kalian harus fokus hargai yang di depan sebelum kalian mau dihargai. Nah, selanjutnya kita masuk di manfaat jujur. Kalian bisa di depan. Coba satu orang dari laki-lakinya. Apa manfaat dari jujur? Pertama, dapat dipercaya orang lain Bu. Dapat dipercaya. Nah, kalau kita jujur, kita bisa dipercaya sama orang lain. Terus kita juga bisa mendapatkan hal baik seperti orang baik lebih gampang minta tolong sama kita, lebih mempercayai ucapan kita, seperti itu. Itu adalah manfaat dapat dipercaya dari orang lain. Selanjutnya, Hati menjadi tenang. nah dari hati menjadi tenang ini, kalau kita berbohong itu kita kan memiliki rasa was-was, hati tidak tenang, seperti kayak kalau tadi tahu berbohong ini apa yang akan terjadi. Intinya itu hati gelisah. Tapi kalau kalian jujur, kalian akan merasa aman, tidak was-was, tidak takut sama apa yang akan terjadi dari hasil kebohongan kalian kalau kalian berbohong. Selanjutnya itu apa? Dapat pengaruh dari Allah. Nah, karena ini salah satu perbuatan baik, ketika kita tidak berbohong, kita akan mendapatkan pahala dan itu juga akan menolong kita nanti di akhirat. Sampai sini paham? Paham. Selanjutnya ibu akan memberi kalian tugas. Kelompok 1 dari laki-lakinya, Mas Bu. kelompok Apa Bu? 2, kelompok 3 orang aja. Ya.
Kelompok 2 ini berempat. Nah, sebelum kalian kerjakan dengan penjelasan ibu dulu. Di sini kan dari video yang soal nomor pertama, dari video yang sudah kalian lihat dari sebelum kalian menjawab, kalian harus menonton video yang ibu akan putarkan. Jangan dulu dikerjakan ya, tonton video di depan. Tulis namanya Bu. Kan ibu belum suruh. Iya. Perhatikan ya. Jelas? Silakan simak baik-baik.
sudah diberikan, dia kelompok maju di depan untuk mempresentasikannya. Silakan dikerjakan. Berdiskusi dengan temannya ya. Pendidikan agama Islam. Sudah semua? Silakan kelompok 2 Pak, berani mengajukan diri. Silakan maju ke depan. Sampai Bu. Kelompok 2 dari duluan. Sini kelompok 1. Situ kelompok 3 ya. Nah, kelompok 3 silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Ibu. Langsung saja yang pertama teman saya. Itu gimana pertanyaannya? Dari video yang sudah kami lihat, apa penyebab anak tersebut mengembalikan barang bukti? Karena dalam diri anak tersebut sudah mempunyai tertanam di dirinya tentang kejujuran, dan dia selalu mengingat perkataan ibunya, dia harus selalu jujur. Yang kedua, jelaskan seberapa penting sikap jujur menurut kalian. Penting sekali kan dalam video tadi sudah dijelaskan apa yang kita lakukan mempengaruhi kita kalau nggak salah. Oke, satu lagi. Nah, yang kedua, kejujuran itu adalah kesempurnaan. Selanjutnya, tuliskan sikap jujur yang pernah kalian lakukan dan apa alasan kalian melakukannya. Yang pertama itu tidak menjelekan teman walaupun teman tersebut tidak berpartisipasi dalam kelompoknya. Terus kalau menurut saya melakukan kejujuran, sebabnya saya terlambat, saya bilang ini ada kayak pertemuan keluarga itu berkata jujur. Nah, kalau saya yang pernah saya lakukan, kalau saya tidak suka sama seseorang, saya katakan saya tidak suka supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Saya misalnya ini lagi ujian, terus mungkin ada seseorang yang melihat HP ini sangat kredibilitas. Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 dari yang masuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Yang akan selesai dengan dia kemarin kumpul sudah surga terus. Baik, mohon perhatiannya teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 dari surga. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan sesuai yang dikasih oleh guru. Dari 3 pertanyaan ada soal yang menjelaskan bahwasanya apa penyebab anak tersebut mengembalikan barang yang ia dapat. Nah, sudah jelas ya, seperti sudah kita lihat di TV bahwasanya apa yang kita punya itu bukan hak, apa yang kita dapatkan belum tentu hak kita. Jadi kita mengembalikan terhadap pemilik, dan bahwasanya peran orang tua itu sangat penting. Jadi anak itu sudah dididik sejak dini bahwasanya apa yang kau temukan, apa yang kau dapat itu belum tentu milikmu. Jadi kita harus jujur, dan kejujuran itu adalah salah satu hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Baik, selanjutnya
apabila untuk tim burung absen kemudian teman saya tidak hadir, saya tidak bilang gengsi, tapi kalau memang dia absen. Dan yang kedua itu sikap jujur yang saya lakukan pribadi dan pengalaman saya. Kejujuran yang sudah saya lakukan berkali-kali, yaitu ketika orang tua saya menanyakan jam berapa pulang atau kegiatan kampus, saya mengatakan dengan jujur. Karena kenapa saya melakukan itu? Saya sangat takut berbohong kepada orang tua saya sendiri, karena dengan kita berbohong, satu kali berbohong itu sudah tidak. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami Bidadari Surga pamit undur diri. Bila bisa digabung dan berharap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya itu kelompok 1, silakan maju ke depan. Semua harus terlibat aktif, nah. Suruh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Predex. Di sini kami akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama akan jawab Oke, baik, terima kasih saudara Randy. Bisa. Ya, yang pertama di sini ada pertanyaannya dari video yang sudah kita nonton, apa penyebab anak tersebut mengembalikan barang yang dapat. Hasil diskusi dari kelompok kami Yang dari luar silakan. bahwasanya barang tersebut dikembalikan kepada yang menulis. Ya, untuk lebih jelasnya mengapa anak tersebut mengembalikan barang, karena pertama dari nasihat orang tuanya yang tadi, sekaligus janji untuk selalu berbuat jujur, baik itu barang yang bukan miliknya dapatkan dia kembalikan, meskipun tadi ada beberapa masukan dari temannya untuk mengambil atau menggunakan orang tersebut, di mana itu merupakan satu kesalahan, di mana kejujuran merupakan hal yang paling utama. Selanjutnya untuk dari teman saya, pertanyaan kedua itu jelaskan seberapa penting sikap jujur. Sangat penting karena kita akan mendapatkan pahala sekaligus ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus kita dapat dipercaya oleh orang lain. Dan pertanyaan ketiga itu tuliskan sikap jujur yang pernah kalian lakukan dan apa alasan kalian melakukannya. Silakan itu jelaskan satu-satu ya. Terima kasih. Saya sikap jujur yang pernah saya lakukan. Saya izin setiap Suratnya kasih keras, masa laki-laki di sini. Cuma serius. setiap saya mau keluar, saya izin sama keluarga dan saya izin selalu sempat datang kembali. Temannya apa? Kalau saya itu, saya tentang kejujuran ini pernah waktu jam 1 malam sambil kelapanya orang, tapi pajaknya kita bayar juga. Karena ketahuan. Tidak, karena kita sendiri apalagi itu karena kita jujur semua orang yang bawa jadi malam kita minta kita bayar juga, karena tidak semua orang itu bisa berjuang. Jadi kita harus jadi salah satunya yang bisa. Silakan. Itu ketika orang tua saya untuk pulang kampung
dibantunya, dan situ saya harus berlaku jujur juga dan juga harus mengatakan bahwa saya juga lagi melakukan proses perkuliahan dan juga mungkin lagi ada secara waktu kuliah, jadi mungkin mau tidak mau juga karena orang tua juga di rumah, jadi saya harus usahakan untuk pergi membantu. Jadi kejujuran saya selama saya sekarang ini, kata bapak saya kalau uang habis karena biasanya kan saya suka malu minta uang sama bapak, kadang kalau habis uang tinggal kita saja. Bagaimana kan Saya sama dengan teman saya Rizal, tapi saya di saudara. Jadi kalau kalau habis uang begitu saya dihubungi sama keluarga, akan ditanya kalau habis atau belum, langsung bersikap itu. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja dari kami kelompok Meres. Ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sekali jawaban kalian itu muncul dari dalam diri kalian sendiri, seperti sikap jujur apa yang sudah kalian lakukan. Karena sekarang sudah di ujung teman kita, pasti ada yang mau tanya. sudah paham Bu? Sudah paham ini semua, Bu? Sejauh ini tidak ada. Sebelum Ibu tutup, masih ingat games ice breaking yang di awal? Masih. Laki-lakinya lemas sekali, kenapa gak lapar? Tidak Bu. Mereka semangat bersemangat. Semangat. Tadi katanya semangat. Semangat. Kalian harus ingat kata-kata yang sudah kalian tulis di kertas. Masih ingat? Karena kita sudah belajar punya kejujuran, jadi kalian harus bersikap jujur apa yang sudah kalian tuliskan. Paham? Sekarang Ibu tunjuk dari kita dari kata jika. Jika saya ingin kerja, Maka dari Randy. Maka saya menerapkan kedisiplinan Bu. Ya, bentar. Kalian masih mengingat, berarti masih konsentrasi. Saya jujur Bu. Ya, Masya Allah. Selanjutnya dari Rahman Tika. Kita kasih. Ikhwanul Muslimin maka Saya saldo belakang. konsentrasi. Terakhir ya. Selanjutnya dari Amalia. Tika. Jika saya sakit, Kita maka Saya akan membahagiakan kedua orang tua. sampai di sini berarti orang lain. sampai di sini berarti kalian masih fokus, masih konsentrasi. Ya Bu, ditutup. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, kita harus selalu bersikap jujur, karena dari jujur itu bisa membawa pengaruh baik di masa depan, seperti yang kalian sudah lihat video yang sudah diputarkan. Aku harap teman-temannya yang tidak hadir kalian bisa menghubungi biar tahu kabarnya sakit apa. Terus yang terlambat harus rajin-rajin datang, jangan begadang, kurang-kurangin begadangnya. Ya Bu. Sama di pembelajaran berikutnya, Ibu harap laki-lakinya lebih semangat lagi. Ya Bu. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Ini saja dapat disampaikan. Bila bisa bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.